Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini kakak akan bahas masih mengenai himpunan, yaitu mengenai diagram Venn, himpunan bagian, dan hubungan antar himpunan. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Jika adik-adik ingin bertanya atau mau konsul mengenai matematika, adik-adik bisa langsung follow Instagram @saifulhuda1601. Oke? Nah, lanjut kita belajar. Diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Nah, ini diagram Venn nih. Nah, diagram Venn ini membuatnya seperti ini. Ada S, di sini ada S ya adik-adik. Di sini ada S. S ini disebut dengan semesta. Ya, S ini disebut dengan semesta atau universal. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kita lihat nih. Semesta itu anggotanya semuanya 1 sampai 9. Itu yang disebut dengan semesta. Kalau anggota A itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu anggota dari A. Dan anggota dari B itu 2, ya. 2, 5, 6 dan 7 itu anggota dari B. Terus anggota dari S yang memiliki yang menjadi anggota A dan B. Jadi ada anggota dari S yang menjadi anggota A dan B. Jadi di mana anggota A dan B ini ada yang sama, yaitu berapa? 2 ya dan 5. Ini anggota dari S atau anggota dari S yang menjadi anggota A dan B atau anggota dari A dan B yang sama. Ada juga anggota dari S yang bukan anggota A dan B, yaitu berapa? Yaitu adalah 8 dan 9. 8, 9 ini bukan anggota dari A, bukan anggota dari B. Namun 8, 9 ini adalah anggota dari semesta. Oke. Paham ya adik-adik sampai sini? Oke, misalkan nih kakak punya contoh. Diketahui semestanya 1 sampai 9. P-nya 1, 2, 3 sampai 6. Q-nya 2, 3, 5 sampai 7. Buatlah diagram Venn-nya. Jadi kita buat dulu nih diagram Venn-nya. Ya, misalnya kita buat diagram Venn kayak gini ya. Ya ini anggap aja seperti ya, kotaknya pas ya. Di sini kita tentukan boleh S. Berarti ada P dan Q. Jadi kita buat gini ya. Ada P, ada Q. Nah, ini adik-adik. Nah, baru kita tentukan, ada nggak P dan Q itu yang sama? Ada nggak P dan Q yang sama? Ada nih 2, 3, dan 5. Ini yang kita tulis duluan. 2, 3, dan 5. Nah, baru setelah itu kita tentukan anggota dari P. Sisanya berapa? 1 dan 6. Dari Q sisanya 7. Ada nggak yang bukan anggota P dan Q, tapi anggota S? Ada berapa? 8 dan 9. Gitu ya adik-adik? Paham ya? Nah, mudah kan? Oh, ada lagi adik-adik. Oh, ini kurang 1 ya, ini 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau ini anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Oke? Ya, ada pertanyaan? Paham ya adik? Begitu cara membuat diagram Venn. Oke? Nah, kalau udah dipaham kita lanjut ke misalkan seperti ini. Ya, ini S-nya berapa? Semestanya. Semestanya berarti total semuanya ya. Total semuanya 1, 2, 3, 4 sampai berapa angka paling tertinggi? 11. Nah, ini ya, ini adalah semestanya. Jadi anggota dari A berapa? Anggota dari A yaitu 2, 3, 5, dan 7 itu anggota dari A. Ini anggota dari A nih. Nah, ini anggota dari A. Terus anggota dari B. Berapa anggota dari B? Anggota dari B berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 itu anggota dari B. Ada nggak anggota dari S atau anggota dari A dan B yang sama?
Ada nggak? Ada. Berarti berapa? 3, 5, 7. Terus ada nggak anggota dari S yang bukan anggota dari B? Ya, anggota dari S berarti bukan A dan B, bukan anggota dari A dan B. Ada nggak adik-adik? Nah ini ya, yang ini ya. Nah yang ini ya. Berarti 4, 6, 8, ya kan? 10 dan 11. Oke? Paham ya adik-adik? Ya, mudah kan? Itu bagaimana menentukan ini kalau ini kita bagaimana mendata anggota-anggota himpunan dan dengan kita melihat suatu diagram Venn. Oke? Paham ya? Oke, lanjut nih. Nah, mau lanjut ke hubungan dua himpunan. Seperti apa sih Kak hubungan dua himpunan itu? Yang pertama adalah dua himpunan yang sama. Nah, terjadi jika semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Sepertinya contohnya seperti apa Kak? Kayak gini. Nah, anggota dari A, himpunan dari A itu anggotanya A, B, C, D, E. Dan himpunan dari B itu anggotanya E, D, E, D, C, B, A. Nah, berarti A dan B itu sama. Misalkan lagi, Kakak punya B, itu anggotanya misalkan ya, 2, 5, 7, dan 11. Misalkan ini anggotanya. Anggota dari Q itu berarti 11, misalkan 7, 5, dan 2. Artinya A itu sama dengan P itu sama dengan Q. Anggotanya sama nih. Ya, anggotanya sama. Ya, anggotanya sama. Kalau kakak misalkan punya kayak gini. Kakak punya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, dan B-nya 1, 2, 3, dan 5. Nah, apakah sama? Ya, berarti A itu tidak sama dengan B. Kayak gitu aja adik-adik. Jadi kalau sama sama dengan, kalau tidak sama tandanya sama dengan, nanti dikasih garis tengahnya gitu. Itu tidak sama. Oke, dua himpunan tidak sama. Kalau ini dua himpunan sama, ini dua himpunan sama, ini dua himpunan tidak sama. Oke, udah ya. Yang penting kalau dua himpunan sama itu anggotanya sama. Ya, anggotanya sama. Oke, lanjut ya. Nah, dua himpunan ekuivalen. Artinya terjadi jika jumlah dari A, jumlah anggota dari A itu sama dengan jumlah anggota dari B. Nah, beda ya dengan himpunan yang sama ya. Kalau sama itu anggotanya sama tadi. Anggotanya sama. Tapi kalau dua himpunan ekuivalen, jumlah anggotanya yang sama. Misalkan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan NA-nya ada 5. Ini juga sama, 2, 3, 5, 7, 11. NB-nya ada 5. Berarti A itu ekuivalen dengan B. Jumlahnya sama. Ya kan? Ya, betul nggak? Ya, betul ya. Misalkan nih kakak punya A sama dengan 2, 3, 5. B-nya itu misalkan 1, 2, 3. Berarti NA-nya berapa? NA-nya kan 3, NB-nya 3. Berarti A ekuivalen dengan B. Kayak gitu adik-adik ya. Kalau jumlah anggotanya tidak sama ya berarti tidak ekuivalen, gitu saja sih sebenarnya. Ya mudah ya. Jadi kalau dua himpunan yang sama itu anggotanya sama semuanya ya, A B C D E ya sama dengan A B C D E, atau kalau dibalik E D C B A gitu. Itu yang sama. Kalau dua himpunan ekuivalen itu jumlah anggotanya sama. Oke, paham ya adik-adik? Oke, lanjut nih. Kakak ke saling lepas, himpunan saling lepas. Ya, himpunan saling lepas itu bagaimana, Kak? Nah, himpunan saling lepas itu yang mana kedua himpunan itu tidak ada anggotanya yang sama. Nah, misalkan kayak gini contohnya. Yang A tadi anggotanya berapa? Kita tulis ya anggotanya 1, 4, dan 6. Ini A nih anggotanya. 1, 4, 6. Yang B anggotanya 2, 3, dan 5. Berarti A itu ya saling lepas dengan B atau tidak ada yang sama. Saling lepas itu berarti dua himpunannya tidak menyatu gitu loh ya. Tidak menyatu. Berarti ini belum sah ya. Belum sah ya. Oke. Misalkan nih kakak juga punya kayak gini. Misalkan P-nya 1, 2, 3, 6. Misalkan Q-nya misalkan 4, 5, 7. Ada nggak yang sama antara P dan Q?
Ya tidak ada, nggak ada kan? Nggak ada yang sama kan? Nah, berarti P itu saling lepas dengan Q. Nah, gitu aja adik-adik. Jadi kalau kita buatkan himpunannya, nah kita buatkan himpunannya ya kayak gini. Ini S berarti begini nih. Nah, ini 1, 2, 3, 6, ini 4, 5, 7. Ini Q, ini P. Nah, gitu deh. Jadi antara P dan Q saling lepas. Oke? Paham ya adik-adik? Ya, oke lanjut nih. Paham. Kakak masuk ke satu, akhirnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset ya. Subset jika semua anggota A dimuat di himpunan B. Maksudnya semua anggota. Jadi semua anggota di A itu ada di B. Maka disebut dengan himpunan bagian dari B. Misalkan nih, kayak gini. Ini. Kita lihat nih, 2, 3, 5. Apakah 2, 3, 5 itu ada di A? Ya berarti B itu bagian dari A. Jadi semua anggota di B itu ada di A gitu loh. Ya, dan ini menentukan himpunan bagiannya, banyaknya menentukan himpunan bagian. Misalkan ya kita tinggal tentukan aja n-nya. Na-nya berapa ini adik-adik? Na-nya 5, nb-nya 3. Misalkan ditanya banyaknya himpunan bagian dari A, misalkan A. Ya tinggal dari 2 pangkat Na. Nah, berarti 2 pangkat berapa Na? 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 32. Kalau tanya banyaknya himpunan bagian dari B, ya tinggal 2 pangkat NB. Jadi 2 pangkat 3 berapa? 8. Ini aja adik. Ya, paham ya? Misalkan nih, lanjut kakak masih punya lagi, misalkan punya P. P itu, ntar ya, misalkan P-nya itu 2, 3, 5, 7. Dan Q-nya itu misalkan, kurang bagus nih. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Nah, katanya sekarang, apakah 2, 3, 5, 7 itu ada di Q? Nah, kalau ada berarti P itu bagian dari Q. Nah, gitu dia, P bagian dari Q. Nah, hanya gitu aja adik-adik. Mudah ya? Ya, kakak yakin adik-adik pasti bisa, oleh karena jangan skip videonya. Tonton sampai selesai ya. Jika ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung komen di video ini, atau adik bisa langsung nanti ke Instagram kakak @saifulhuda1601. Oke? Ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel sigma.com, like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Ya, kakak ulang ya. Kalau adik-adik ada masalah mengenai matematika atau ingin konsul mengenai matematika, adik-adik boleh langsung follow Instagram @saifulhuda1601. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin adik-adik malu untuk follow Instagram kakak, adik-adik bisa langsung komen di video kali ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.